Beralih informasi lain, Saudara, hari ini KPU menggelar lagi sidang pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024. Yang dihitung hari ini adalah suara di 2 provinsi. Sidang pleno perolehan suara pemilu dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Ada 2 provinsi yang dihitung hari ini, yakni Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Bagaimana jalannya sidang pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, hingga saat ini bagaimana perolehan suara pemilu di Sumatera Selatan dan juga Jawa Tengah? Ya, Juno, tentu kita masih harus menunggu nanti hasil rekapitulasi suaranya karena memang proses rekapitulasi ini baru dimulai tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kemudian juga proses penghitungan suara atau pleno terbukanya dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Tentu sekali lagi kita perlu menunggu nanti sampai selesai proses rekapitulasi suaranya untuk mengetahui apakah nanti rekapitulasi ini dinyatakan sah dan tidak ada data yang keliru. Meskipun tadi sejak dimulai proses rekapitulasi suara kami memantau bahwa ada beberapa saksi yang kemudian juga mengajukan pertanyaan apakah ada data yang keliru atau tidak dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga seperti yang kita tahu, Juno, bahwa sampai dengan saat ini untuk penghitungan suara di tingkat provinsi ini sudah dilakukan di kurang lebih 7 provinsi. Itu yang data kami atau data pantauan yang kami peroleh dari Sirekap. Beberapa provinsi yang sudah selesai melakukan rekapitulasi suara adalah Provinsi Bali, Bengkulu, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Bangka Belitung. Nah, dari sebagian besar penghitungan suara di tingkat provinsi, pasangan calon nomor urut 2 maksud saya, Prabowo Gibran, kemudian unggul dari beberapa provinsi yang sudah dihitung suaranya. Nah, sekali lagi kita akan nantikan proses penghitungan Sumatera Selatan yang sedang berlangsung, dan informasinya juga nanti provinsi kedua yang akan melakukan rekapitulasi suara secara nasional adalah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada 9 hari waktu untuk KPU melakukan rekapitulasi suara sebelum akhirnya nanti ditetapkan terkait dengan siapa penetapan pemenang Pilpres, Pileg, dan lain sebagainya. Kita akan nantikan prosesnya seperti apa, Juno. Ya, Dian, untuk saat ini juga kemarin 2 hari bahwa tanggal 9 dan 10 digelar pemungutan suara ulang di Malaysia. Lalu bagaimana dengan tingkat partisipasi masyarakat dengan PSU tersebut? Ya, terpantau cukup baik tingkat partisipasinya, Juno, karena tercatat ada sekitar 42.372 pemilih dengan metode TPS, dan kemudian juga ada sekitar 19.845 pemilih dengan metode kotak suara keliling. Seperti yang kita tahu, pemungutan suara ulang di Malaysia Kuala Lumpur ini awalnya direncanakan akan dilakukan pada tanggal 9 dengan metode kotak suara keliling, dan kemudian dilakukan tanggal 10 dengan metode TPS, tetapi mempertimbangkan hari libur dan kemudian juga aktivitas pemilih di Kuala Lumpur, maka kemudian penyelenggaraan pemungutan ulang suara ini dilakukan serentak pada tanggal 10 Maret kemarin. Nah, terkait dengan kapan rekapitulasi suara ini akan dilakukan, kita akan nantikan pernyataannya dari KPU, karena sebelumnya seperti yang kita ingat rencananya KPU akan langsung melakukan rekapitulasi suara maksimal tanggal 12 Maret dari hasil pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Kita akan nantikan perkembangannya nanti, tentu saja, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPU RI Jakarta.